Baiklah, kita awali pertemuan pada hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan latihan soal ulangan harian 1 tema 1 organ gerak hewan. Ada di kelas 5 semester 1 ya. Kita mulai dari muatan IPA ya. Muatan IPA KD 3.1. Soal pertama, nama tulang yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar adalah tulang. Kita lihat di sini adalah tulang lengan ya. Di sini ada tulang tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, ini tulang lengan atas. Jadi ini jawabannya adalah tulang pengumpil ya. Berarti ini gambar yang sesuai dengan tanda panah tulang pengumpil. Kemudian kita lihat jenis otot yang terdapat pada usus halus dan usus besar. Jenis otot yang ada pada usus halus dan usus besar ini adalah jenis otot yang menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Berarti di sini kalau otot lurik ini biasanya ada pada tangan dan kaki yang kalau kita gerakan itu sesuai dengan keinginan kita, berarti ini bukan. Nah, ini yang otot polos. Berarti otot polos adalah otot yang menggerakkan organ tubuh kita tanpa kita kendalikan. Kalau otot jantung memompa darah ke seluruh tubuh, berarti ini bukan. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah B ya. Kalau D juga bukan ini. Dan yang benar adalah B, otot polos. Berikutnya kita lihat pada soal nomor 3. Fungsi otot jantung. Fungsi otot jantung bagi manusia, menggerakkan tangan juga bukan. Kalau ini berarti otot lurik ya, lurik menggerakkan tangan. Memompa darah ke seluruh tubuh ini benar. Ini adalah fungsi jantung. Merubah makanan menjadi oksigen ini bukan ya. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ini juga bukan ya. Ini kita ingat pada proses pernapasan pada manusia ya. Jadi yang benar adalah B ini, memompa darah ke seluruh tubuh. Penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan fosfor dan kalsium. Kita lihat di sini. Boleh dikatakan juga pengeroposan tulang ini ya. Kalau rakitis ini kekurangan fosfor dan kalsium yang nanti akibatnya adalah tulang ini akan tulang kaki berbentuk seperti huruf X dan O. Ini rakitis mah bukan ya. Kalau osteoporosis, nah ini penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan fosfor dan kalsium. Jadi ini nih. Skoliosis juga ini kelainan karena kesalahan duduk ini ya. Retak tulang juga ini, kalau retak tulang penyakit retak tulang karena kecelakaan. Jadi yang benar ini osteoporosis ya. Kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium. Clostridium tetani disebut penyakit. Nah, kita lihat hipertrofi ini kelainan otot karena terlalu berlebihan, otot bekerja secara berlebihan sehingga otot membesar. Kalau atrofi ini kelainan otot karena jarang difungsikan ototnya, kadang ototnya itu semakin mengecil, ya, tidak normal tumbuhnya. Stiff kaku leher juga bukan. Jadi yang benar adalah ini nih, tetanus ya. Kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani disebut tetanus ini ya. Berikutnya sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Ide pokok teks biasanya dapat ditemukan dalam kalimat. Nah, kita ingat bahwa untuk menentukan ide pokok itu kita baca dulu seluruh kalimat, kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Dan di dalam kalimat itu ada ide pokok ya. Jadi ide pokok teks biasanya dapat ditemukan dalam kalimat pertanyaan bukan ya. Di kalimat penjelas juga bukan, pendukung bukan. Jadi yang benar adalah di dalam kalimat utama. Jadi ini jawabannya. Nomor 2, sebuah paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat ada kalimat utama dan berikutnya adalah kalimat penjelas ya, menjelaskan kalimat utama. Jadi pokok bukan,
tanya bukan, ide pokok juga bukan, jadi yang jawabannya adalah D, kalimat penjelas di sini. Nomor 3, ini teks hasil pembicaraan seseorang disebut teks. Nah, ada dua orang sedang berbicara atau berdialog, ya, percakapan. Itu disebut teks lisan, tulis, dialog, paragraf. Jadi yang benar adalah dialog, ya. Ini jawabannya. Jadi yang benar adalah jawabannya adalah dialog. Ini, ya. Berikutnya kita lihat nomor 4, berikut yang bukan merupakan langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan. Ini kata-katanya menentukan ide pokok pada teks lisan, ya. Berarti teks yang disampaikan secara lisan, ya, bukan dibaca, ya. Berarti di sini kita lihat A, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Ini termasuknya benar ini, langkah-langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan. Ya. Kita dengarkan dulu teks yang dibacakan, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Kalau ini berarti termasuknya langkah-langkah untuk menentukan ide pokok pada teks tulis kalau ini mah. Mencatat permasalahan yang sedang dibicarakan dalam teks yang kita dengar, dibicarakan, kemudian kita catat permasalahannya. Menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti permasalahan teks. Jadi ini juga benar ini, ya. Jadi yang bukan adalah ini nih, membaca teks keseluruhan dengan sama. Ini yang bukan. 5. Inti pembahasan permasalahan dari suatu teks disebut kalimat penjelas, bukan paragraf, bukan. Nah, ini ide pokok yang benar, ya. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Muatan PPKN KD 3.1. Memilih ketua RT sesuai dengan kesepakatan bersama merupakan contoh penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila yang berbunyi memilih ketua RT, berarti terjadi musyawarah. Nah, berarti ini masuknya di sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini jawabannya. Terus contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. A. Bermusyawarah juga bukan. Mempelajari kesenian tradisional bukan. Menghormati pelaksanaan ibadah suatu umat beragama. Nah, ini yang benar, ya. Ini C, ini sesuai dengan sila pertama, ya. Berikutnya nomor 3 pada muatan PPKN masih, ya. Mempelajari tari tradisional yang beraneka ragam termasuk ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila yang tercermin ke dalam sila ke. Mempelajari tari tradisional itu suatu kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan. Berarti sila ketiga ini nih, ya, persatuan Indonesia. Sikap yang nomor 4, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, ini sila ke-1. Memberikan bantuan kemanusiaan pada korban bencana alam, sila kedua. Gemar membeli produk-produk dalam negeri, nah ini sila ketiga, ya. Kalau 4, mengikuti musyawarah, sila keempat. Nomor 5, contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, adil, peduli, acuh, tak acuh, tanggung jawab. Ini yang tidak sesuai, acuh, tak acuh, cuek, tidak ada rasa kepedulian. Ya. Baik, sekarang lanjut pada muatan IPS KD 3.1. Secara geografis negara Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ini, ya. Nomor 2, letak astronomis Indonesia adalah di antara, kita lihat di sini yang teliti nih, angkanya hampir sama. Cuman kita ingat secara astronomis itu kita berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, 141 bujur timur. Jadi ini yang benar ini. Ya. Jadi ini yang benar. Berikutnya soal nomor 3 pada muatan IPS.
Di bawah ini adalah gunung-gunung di Pulau Jawa. Kita lihat A, Gunung Kerinci dan Gunung Dempo ada di Sumatera. Gunung Salak dan Gunung Merapi ada di Pulau Jawa. Berarti ini jawabannya ini ya. Kalau Gunung Raya dan Gunung Kinabalu ada di Kalimantan. Gunung Latimojong dan Gunung Kelabat adanya di Pulau Sulawesi. Nomor 4, di bawah ini yang termasuk flora yang tumbuh di Pulau Sumatera, dunia tumbuh-tumbuhan berarti ya. Kalau fauna dunia hewan ya. Salak condet dan cempaka putih Pulau Jawa adanya. Bungong jempa dan kenanga ini ada di Pulau Sumatera, berarti ini jawabannya ya. Kalau kayu eboni dan kayu damar ada di Sulawesi, ajang kelicung dan cendana ada di Nusa Tenggara. Jadi jawabannya B ya. Nomor 5, pelabuhan yang terkenal yang berada di Pulau Bali adalah, nah di sini A, Pelabuhan Gilimanuk. Nah ini adanya di Bali ini, berarti ini jawabannya. Pulau Belawan, kalau Pulau Belawan ada di Sumatera Utara, Pelabuhan Buton ada di Sulawesi Tenggara, kalau Tanjung Perak ada di Jawa Timur. Jadi ini jawabannya A ya, Pelabuhan Gilimanuk. Sekarang kita masuk pada muatan SPDP yang terakhir nih, KD 3.1. Cerita bergambar yang bertekanan pada gerak dan ditampilkan melalui urutan gambar. Urutan gambar 1, gambar 2, gambar 3, ini cerita bergambar. Ini pengertian dari, nah di sini komik yang benar ya, karikatur bukan, kartun bukan, pamflet juga bukan. Nomor 2, gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, asli dengan yang sebenarnya kita gambar. Dan digambar dibuat sesuai dengan aslinya disebut gambar realis, ini yang benar ya. Karikatur bukan, kartun bukan, gambar dekoratif juga bukan. Sekarang kita masuk pada soal yang keempat. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku disebut judul buku, punggung buku, kalimat penjelas, cover buku. Ini yang benar, cover buku ya. Di dalam cover buku itu ada tulisan, ada gambar. Tulisannya berupa judul, kalimat penjelas. Jadi yang benar di sini jawabannya adalah cover buku ya, atau sampul buku bisa juga. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah contoh cover buku. Kita lihat di sini buku yang berjudul Cerdas dan Bugar. Di sini penjas, buku penjas untuk siswa SD kelas 4. Nah, berarti di sini gambar tersebut adalah contoh cover buku bermain, cerita daerah, pendidikan, dunia anak-anak. Yang benar adalah pendidikan ya. Cover buku untuk pendidikan. Sekarang nomor 5 yang terakhir. Menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan pada komik. Ini merupakan fungsi dari, jadi menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar, berarti teks ya. Merupakan fungsi dari teks ini ya. Demikian pada hari ini saya menyampaikan latihan soal ulangan harian 1 di tema 1 organ gerak hewan, khususnya untuk anak-anak kelas 5 sekolah dasar ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik, dan barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.